teman-teman, pernahkah kita merenungkan dalam benak kita tentang kapankah segala sesuatu itu bermula? Kapan pula seluruh yang ada di dunia ini berakhir? Sebab, bukankah selalu ada akhir jika ada awal? Benarkah segala sesuatu di dunia ini dijadikan? Lalu, siapa gerangan yang menjadikan segala sesuatu itu? Pertanyaan semacam ini ternyata juga mengusik hati dan pikiran Santo Agustinus. Santo Agustinus dalam karyanya Confessiones berusaha untuk menguak tentang makna kejadian dan juga menyelidiki kapan dan bagaimana dunia ini diciptakan. Pada buku ke-11 Confessiones ini, Santo Agustinus merenungkan akan dua hal penting, yaitu makna akan kisah kejadian dan waktu. Hal ini dilakukan setelah ia merenungkan tentang bagaimana manusia itu mengingat segala sesuatu dengan menggunakan memori mereka pada buku yang ke-10. Pembahasan mengenai kejadian merupakan salah satu diskusi yang banyak mencuri perhatiannya. Hal ini terbukti pada tahun 389, Agustinus telah menerbitkan karangan melawan kaum Manikeisme. Karangan ini bersifat tafsiran alegoris. Kemudian ia berusaha untuk membuat suatu karangan yang bersifat arti harafiah menurut kitab suci, namun tidak berhasil. Perlu diketahui bahwa setelah menulis Confessiones, Agustinus kemudian menulis karya yang lebih luas membahas kisah kejadian, yaitu De Genesi ad Litteram, suatu karya yang diselesaikannya pada tahun 415. Walaupun di dalamnya hanya berisi pembahasan dari ketiga pasal dari kisah kejadian dalam kitab suci. Demikianlah kitab Confessiones ini tampaknya menjadi suatu pembuka dari permenungannya akan makna kisah kejadian alam semesta. Hal lain yang perlu kita ketahui adalah bahwa seluruh permenungan filosofis dan teologis dalam buku autobiografinya Confessiones adalah pertama-tama untuk memuji Allah Sang Pencipta alam semesta. Agustinus pada buku ke-11 ini mengungkapkan kebingungannya dalam memahami isi dari kitab Kejadian. Ia bahkan berandai-andai agar dapat bertemu dengan Musa, sang penulis kitab Kejadian, dan menanyakan apa maksud dari kisah kejadian itu sendiri. Berbuatlah supaya aku mendengar dan memahami bagaimana pada mulanya kau jadikan langit dan bumi. Musa telah menulisnya, ia telah menulisnya, lalu ia pergi. Ia telah pergi dari sini, ia berlalu dari kau ke engkau, dan kini ia tidak ada di depanku. Seandainya ia ada di depanku, akan kutahan, akan kutanyai, akan kupinta demi engkau untuk mengungkapkan makna kata-kata itu. Akan kupasang telinga jasmaniku untuk menangkap bunyi-bunyi yang meluncur dari mulutnya. Lalu, sekalipun Agustinus menginginkan keberadaan Musa untuk menjelaskan makna dari kisah kejadian, agaknya hal itu masih terasa kurang, sebab belum tentu ia mampu menerima kebenaran sesuai dengan yang disampaikan oleh Musa. Sebab Agustinus sendiri tidak bisa memahami bahasa Ibrani yang merupakan bahasa yang dipakai oleh Musa. Ia hanya bisa menangkap yang disampaikan dalam bahasa Latin. Tapi di sisi lain, Agustinus menyadari bahwa kebenaran itu bukanlah soal bahasa. Perkataan itu benar sebab perkataan itu sendiri benar. Kebenaran itu tidak Ibrani atau Yunani atau Latin ataupun barbar. Kebenaran itu tanpa memakai alat mulut atau lidah, tanpa bunyi suku kata, akan berkata kepadaku, ia berkata benar, dan aku segera yakin, aku akan mempercayai orangmu itu, dan aku akan berkata kepadanya, kau berkata benar. Demikianlah kebenaran menurut Agustinus, bukan pertama-tama soal bagaimana bahasa itu bekerja, dan bagaimana bahasa itu disampaikan, melainkan karena utusan dari sang kebenaran, dan dari itulah ia merasa yakin akan kebenaran yang disampaikan. Kemudian Agustinus menyampaikan bahwa apa yang ada di dunia ini menyatakan penciptanya. Ia menuliskan bahwa segala sesuatu di dunia ini telah dijadikan oleh Sang Pencipta. Manusia dan makhluk-makhluk lain tidak bisa menciptakan diri mereka sendiri. Keberadaannya selalu membutuhkan seorang pencipta. Demikianlah Agustinus melukiskan bahwa Allah sendirilah yang menciptakan alam semesta dan segalanya itu berpartisipasi pada sifat Allah.
Engkau telah menjadikan mereka. Engkau yang indah, sebab mereka indah. Engkau yang baik, sebab mereka baik. Engkau yang ada, sebab mereka ada. Bukannya mereka indah, bukannya mereka baik, bukannya mereka ada dengan cara yang sama seperti Engkau, pencipta mereka. Dibandingkan dengan Kau, mereka tidak indah, mereka tidak baik, mereka tidak ada. Setelah menjelaskan tentang konsep manusia dan seluruh makhluk sebagai ciptaan dari Tuhan, Agustinus menjelaskan secara lebih dalam tentang proses dari penciptaan manusia itu. Agustinus menjelaskan bahwa Tuhan, Sang Pencipta itu, menciptakan jiwa, dan jiwa itulah yang memberikan kehidupan kepada setiap makhluk yang ada di dunia ini. Ia menuliskan demikian. Dari manakah jiwa memperoleh kemampuan itu, kalau bukan karena Kau telah menjadikannya? Jadi, jiwa itu membubuhkan suatu bentuk pada suatu benda yang sudah ada dan mempunyai keberadaan. Dari Engkaulah, pengrajin itu memperoleh tubuh yang Kau bentuk untuknya. Dari Engkaulah, roh yang mengendalikan anggota badannya. Dari Engkaulah, bahan yang dibentuknya untuk dijadikan entah benda apa. Dari Engkaulah, bakat yang olehnya yang menguasai seninya dan melihat secara batin apa yang harus dia jadikan secara lahir. Setelah menjelaskan konsep tentang penciptaan dunia, Agustinus beralih untuk melihat dan merenungkan mengenai konsep penciptaan dari dunia dan alam semesta. Ia merenungkan tentang bagaimana Allah bisa menciptakan alam semesta dan dunia ini. Agustinus melukiskan bahwa bukanlah di dalam langit dan bumi Allah menciptakan langit dan bumi. Bukan pula di jagat raya, Tuhan Allah menciptakan jagat raya. Sebab segalanya itu termasuk di dalamnya. Intinya adalah bahwa Agustinus mau menunjukkan bahwa segala sesuatu berasal dari ketiadaan. Agustinus pun menyampaikan bahwa Allah itu tidak menciptakan alam semesta ini dengan bahan-bahan tertentu. Sebab dari manakah benda itu ada, jika itu tidak dijadikan oleh Allah sendiri? Hingga akhirnya Agustinus menemukan bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu itu melalui firman yang keluar dari diri-Nya. Tak kau pegang apa-apa dalam tanganmu agar dijadikan bahan untuk menjadikan langit dan bumi. Sebab dari manakah gerangan bahan itu yang tidak kau jadikan dan kau pakai untuk menjadikan sesuatu? Manakah benda yang ada karena selain kau ada? Jadi, engkau telah berfirman, maka semuanya jadi. Dan dalam firman-Mu lah engkau menjadikannya. Demikianlah Agustinus menjelaskan bahwa Allah itu menciptakan alam semesta dan seluruh isinya dengan firman. Lalu bagaimanakah cara firman itu bekerja dan menciptakan seluruh alam semesta ini? Sebab bukankah selama ini kita mengetahui bahwa suara itu bersifat tidak kekal? Suara itu hanya ada dalam sekejap. Ia ada dan berbunyi, mulai dan kemudian tamat. Namun bagi Agustinus, semua kata suara itu yang kita pahami adalah kata-kata yang berasal dari makhluk ciptaan, dan apa yang menciptakan dunia ini berasal dari firman yang berasal dari Allah. Yang mana suara itu sama sekali berbeda dengan kata-kata yang diucapkan oleh Allah. Jadi, pemahaman akan makna firman di dalam kitab Kejadian ini oleh Agustinus tidak dipahami secara harafiah, melainkan dipahami secara spiritual. Ini lain sekali. Ya, amat lain sekali. Kata-kata itu jauh di bawahku, bukan tidak ada. Sebab kata-kata itu hilang dan berlalu, padahal firman Allahku di atasku tetap untuk selama-lamanya. Masih berkutat pada firman, Agustinus masih berusaha untuk mencari tentang bagaimanakah firman dari Allah itu. Ia merenungkan apakah firman itu juga dibantu oleh benda atau makhluk sehingga firman itu tetap bergetar dan bertahan sampai selamanya. Namun, Agustinus sepertinya lebih memahami bahwa firman dari Allah itu kekal abadi sebagaimana Allah itu kekal dan abadi. Dalam firman-Mu tidak ada yang mundur dan tidak ada yang maju menggantikannya. Sebab firman itu benar-benar langgeng dan kekal. Maka dengan firman-Lah, firman yang sama kekalnya dengan Kau sendiri. Kau mengatakan segala sesuatu yang Kau katakan
bersamaan dengan waktu dan untuk selama-lamanya. Dan jadilah sesuatu yang kau katakan supaya jadi. Tidak ada cara lain kau menjadikan selain dengan berfirman. Demikianlah Agustinus menjelaskan bahwa firman Allah sebagai itu yang menciptakan seluruh alam semesta. Firman Allah itu kekal dan abadi, dan padanya seluruh kehidupan itu bermula. Ia juga menjelaskan, sesuai dengan ajaran kitab suci, bahwa firman Allah itu telah menjadi nyata dalam daging. Akal itu ialah firman-Mu sendiri, yang juga awal, sebab berbicaranya juga kepada kami. Demikianlah dalam Injil, firman itu berkata-kata melalui penjelmaannya di luar telinga manusia, supaya dipercayai dan dicarai dalam batin dan ditemukan dalam kebenaran yang abadi, tempat ia mengajar kepada semua murid-muridnya sebagai satu-satunya guru yang baik. Demikianlah dalam hal ini, secara perlahan Agustinus merembet dalam ranah teologis. Ia menjelaskan bahwa memang seluruh ciptaan ini tidak bersifat kekal dan dapat berubah-ubah, sedangkan pada apa yang ada dalam diri Allah, termasuk firman Allah itu sendiri, selalu bersifat kekal. Firman yang dijelaskan di sini adalah sebuah permulaan dari segala sesuatu. Dan dalam sisi teologi, firman dalam permulaan ini termasuk terjelma dalam diri Yesus Kristus, firman Allah yang hidup. Tapi dari sisi filosofi, kita hendaknya memahami permulaan di sini bukan secara harfiah sebagai yang pertama. Kita harus mengingat bahwa dalam konteks Tuhan tidak terikat pada waktu, sehingga apapun yang dilakukan oleh Tuhan itu abadi dan kekal. Adapun pengertian ini dipahami secara filosofis bahwa firman itu adalah sebuah penyebab efisien atau kausa efisien dari segala sesuatu. Sesuatu yang merupakan titik atau sumber dari seluruh ciptaan lainnya, uncaused cause. Pemahaman akan Kristus sebagai permulaan ini kemudian dijelaskan secara lebih filosofis dengan interpretasi yang sama dengan hikmat. Melalui hikmat inilah manusia dapat memahami kisah penciptaan ini. Siapakah yang akan mengerti? Siapakah yang akan memberi penjelasan? Apakah gerangan yang bersinar-sinar dalam batinku dan menembus hatiku tanpa menyakitinya? Hikmat sendirilah yang bersinar-sinar dalam batinku, yang mencapai langitku yang berawan. Demikianlah Agustinus menjelaskan mengenai kisah Kejadian sebagaimana yang telah ia dapatkan dari kitab Kejadian dalam kitab suci. Kemudian, kita beralih pada pokok bahasan yang kedua. Pokok bahasan yang kedua yang disampaikan pada kitab yang ke-11 dalam buku Confessiones ini adalah tentang waktu. Ia memulai dengan memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang ada di abad itu. Pertanyaan itu adalah, apa yang dilakukan oleh Tuhan sebelum ia menjadikan semuanya? Pertanyaan semacam ini menurut Agustinus adalah pertanyaan yang sangat dilematis dan belum memiliki pendasaran yang kuat. Sebab melalui pertanyaan ini, mereka berusaha untuk melawan pemahaman teori bahwa Allah itu kekal. Jika Allah itu kekal, maka ia tidak pernah berubah. Namun, ketika ada waktu sebelum Allah menjadikan langit dan bumi, maka di situ pasti akan ada suatu kesempatan di mana Allah mulai berkehendak untuk menciptakan segala sesuatu. Maka di sini ada yang namanya perubahan. Perubahan itu muncul dari Allah yang belum berkehendak untuk menciptakan langit dan bumi, dan keadaan di mana Allah berkehendak untuk menciptakan langit dan bumi. Hal ini tidak bisa terjadi begitu saja, sebab jika ada kehendak, maka akan ada perubahan. Namun, Agustinus menjelaskannya demikian. Jika dalam Allah muncul gerak baru, muncul kehendak baru untuk menciptakan suatu makhluk yang belum pernah sebelumnya diciptakan, maka bagaimana mungkin ada keabadian sejati? Mengingat lahirlah suatu kehendak yang tadinya tidak ada, sebab kehendak Allah bukanlah hasil ciptaan, tetapi ada sebelum segala ciptaan. Sebab tidak ada diciptakan apapun seandainya tidak didahului oleh kehendak pencipta.
Jadi, kehendak Allah termasuk hakikat Allah sendiri. Demikianlah Agustinus menjelaskan bahwa kehendak Allah itu bukanlah yang menyebabkan Allah menjadi yang tidak kekal, sebab kehendak itu sehakikat dengan Allah, sehingga kehendak itu juga kekal sebagaimana Allah itu kekal. Kemudian kembali ke pertanyaan yang muncul dalam masa itu, tentang apa yang dilakukan oleh Allah pada masa sebelum Ia menciptakan segala sesuatu. Untuk menjawab pertanyaan ini, Agustinus berusaha dengan sangat berhati-hati. Ia berusaha untuk tidak sekedar mengira-ngira apa yang sebenarnya dilakukan oleh Allah, sebab baginya, jika demikian, akan tampak sikap sok tahu akan apa yang dilakukan oleh Allah sebelum menciptakan dunia. Akhirnya ia menjelaskan demikian. Sebelum menjadikan langit dan bumi, Allah tidak menjadikan apa-apa. Demikianlah ia menjawab pertanyaan yang pada saat itu banyak diungkapkan oleh orang-orang. Baginya, jika Allah itu menciptakan sesuatu, maka disitulah akan ada ciptaan. Maka, jika ada yang bertanya apa yang dilakukan oleh Allah sebelum menciptakan segala sesuatu, adalah bahwa Ia tidak menciptakan apapun. Di sisi lain, Agustinus juga menjelaskan bahwa sebenarnya ada sebuah logika yang salah pada pertanyaan itu. Bagi Agustinus, tidak pernah ada kata ketika masa itu tidak ada waktu. Sebab Allah itu melampaui waktu. Waktu menurut Agustinus hanya mengikat pada diri ciptaan, sedangkan pada Allah sendiri tidak pernah terikat pada waktu. Agustinus menjelaskan keberadaan waktu dengan keberadaan Tuhan dengan sangat baik. Begini ia menjelaskannya: engkau tetap sama dan tahun-tahunmu itu tidak berkesudahan. Tahun-tahunmu itu tidak berlalu dan tidak pula tiba. Sedangkan tahun-tahun kami itu berlalu dan tiba, agar semua tahun itu dapat tiba. Tahun-tahunmu tetap, semua sekaligus, sebab memang tetap adanya. Tahun-tahunmu seperti satu hari, dan hari bukanlah harian, melainkan hari ini. Sebab hari ini tidak mundur untuk diganti dengan esok harinya. Sebab juga tidak menggantikan hari kemarin. Hari ini mula ialah keabadian. Demikianlah, Agustinus menjelaskan bahwa dalam Allah itu tidak terikat pada waktu. Justru waktulah yang terikat pada Allah. Demikian juga ciptaan itu semua terikat pada Allah dan berada dalam waktu. Waktu yang dimiliki oleh Allah itu adalah waktu yang kini. Dan karena waktu kini bagi Allah itu tidak bisa menjadi sesuatu yang lampau, dan dalam diri Allah itu tidak ada masa yang akan mendatang, maka dalam diri Allah yang ada hanyalah waktu kini, yang tetap yaitu keabadian. Setelah menjelaskan hal tersebut, Agustinus melanjutkan dengan menjelaskan apakah waktu itu sendiri. Pertama-tama ia mempertanyakan tentang keberadaan waktu itu sendiri. Ia melihat bahwa ketika seseorang mengatakan waktu lampau, sebenarnya itu adalah waktu yang sudah tidak ada. Dan ketika seseorang mengatakan waktu nanti, sebenarnya juga itu adalah waktu yang belum ada. Jadi esensi dari waktu yang lampau dan yang akan datang adalah waktu yang tidak ada. Maka disinilah Agustinus memusatkan perhatian akan makna waktu pada yang ada pada saat ini. Saat ini, bagi Agustinus, menunjukkan esensi dari waktu itu sendiri. Apa yang ada kini, menurut Agustinus, adalah waktu itu sendiri. Memang Agustinus memahami bahwa manusia sering sekali menggunakan kata waktu yang sudah lampau, waktu kini, dan waktu yang akan datang. Dari ketiga jenis waktu ini memang memudahkan manusia dalam kegiatan sehari-harinya. Maka di pembahasan yang berikutnya, Agustinus menjelaskan akan adanya 3 macam waktu yang berbeda, yaitu waktu yang sudah lampau, waktu kini, dan waktu yang akan datang. Ia menjelaskan demikian: waktu kini dari yang lampau ialah ingatan. Waktu kini ialah penglihatan. Waktu kini dari yang kelak ialah penantian. Demikianlah Agustinus menjelaskan konsep waktu yang kerap kali digunakan oleh manusia. Namun, pada intinya, yang hendak disampaikan oleh Agustinus, satu-satunya waktu yang memiliki esensi adalah waktu kini. Selanjutnya, Agustinus berusaha untuk mengkritisi usaha-usaha manusia dalam mengukur waktu.
ia menangkap dari apa yang disampaikan oleh para cendekiawan pada masa itu yang berusaha menjelaskan konsep waktu sesuai dengan gerak matahari, bulan, ataupun bintang-bintang yang ada di atas bumi. Bagi Agustinus, hal ini tidak bisa diterima sepenuhnya. Ia mengkritisinya demikian. Coba saja, seandainya benda-benda di langit berhenti dan roda pelarikan tokang poci masih terus berputar, maka tidak ada waktu untuk mengukur putarannya sehingga orang dapat berkata bahwa putaran itu sama lamanya, atau jika pada suatu ketika putarannya lebih lambat dan pada ketika lain lebih cepat, bahwa ada putaran yang lebih lama dan yang kurang lama. Demikianlah Agustinus menolak pemahaman waktu yang dikaitkan dengan gerak benda-benda yang ada di luar angkasa. Sebab bagi Agustinus, benda-benda itu bisa berubah kecepatannya, entah lebih lambat atau lebih cepat. Maka dari itu tidak bisa dijadikan sebagai patokan dari ukuran waktu itu sendiri. Ia bertanya, apakah hakikat dari waktu itu sendiri? Apakah waktu itu hanya didasarkan pada gerak benda langit luar angkasa itu, atau pada lamanya hari itu, atau pada kedua hal itu? Misalnya dalam kaitannya dengan cara manusia itu menghitung hari. Jadi, sehari penuh terjadi karena gerak matahari dan karena lingkaran yang dilintasinya dari timur sampai ke timur lagi. Maka aku mencoba mengetahui apakah gerak itu sendirilah yang merupakan hari, ataukah lama waktu pelaksanaannya, ataupun kedua-duanya. Keduanya menurut Agustinus akan memberikan perhitungan yang berbeda. Jika kita berfokus pada gerak, maka jika matahari itu kemudian bisa menempuh lintasannya dalam waktu 1 jam saja, maka seharusnya hari yang 24 jam itu akan berubah menjadi 1 jam saja. Dan jika menjadi fokus itu adalah gerak dari benda-benda luar angkasa, seperti satu hari adalah matahari terbit dari timur dan kembali terbit di timur, maka waktu itu dapat berubah sesuai dengan kecepatan dari benda-benda luar angkasa itu. Demikianlah Agustinus menolak pemahaman akan waktu yang diukur sesuai dengan gerak benda-benda luar angkasa. Pendapat ini disampaikan oleh Agustinus sebab mungkin pada masa itu belum ada bukti yang menyampaikan bahwa matahari dan seluruh benda luar angkasa itu beredar dengan kecepatan yang konstan dan memberikan perhitungan yang tepat. Maka Agustinus agaknya melihat waktu itu sebagai suatu rentangan tertentu. Baginya, jawaban ini lebih mewadai daripada menjelaskan waktu itu adalah gerak benda. Setelah mengetahui bahwa waktu itu adalah sebuah rentangan tertentu, maka kemudian Agustinus berusaha menyelidiki lebih dalam tentang apakah rentangan yang ada dalam waktu itu. Seperti yang kita tahu bahwa Agustinus menolak waktu itu sebagai sebuah gerak benda, maka ia melihat bahwa waktu itu sebagai suatu rentangan dari roh. Ia membuktikan bahwa dengan rohlah manusia bisa memahami ketika waktu yang telah dijelaskan sebelumnya. Ia mengatakan demikian. Hanya karena dalam roh yang melaksanakan perbuatan itu, hadirlah 3 perbuatan. Sebab roh itu menantikan dan memperhatikan dan mengingat, sehingga apa yang dinantikannya melalui apa yang diperhatikannya lewat menjadi apa yang diingatnya. Demikianlah kemudian Agustinus menjelaskan secara filosofis bahwa waktu itu adalah rentangan yang ada dalam roh manusia. Hal ini disampaikannya sebab dalam roh itulah terdapat suatu kemampuan untuk mengingat, melihat kenyataan saat ini, dan kemampuan untuk menantikan waktu yang akan datang. Itulah mengapa Agustinus menyebutkan bahwa roh sebagai suatu ukuran waktu yang pasti. Kemudian Agustinus juga menunjukkan bahwa manusia dalam kehidupan yang dijalaninya itu perlu menghidupi situasi saat ini, dan juga berusaha menantikan pada suatu yang paling esa, yakni Allah sendiri. Maka aku melupakan apa yang telah di belakangku, dan aku mengarahkan diri bukannya ke hal-hal yang akan datang dan yang sementara, melainkan ke apa yang di hadapanku, bukannya dengan perhatian yang terbagi, melainkan dengan penuh keinginan. Aku mengejarnya bukannya dengan membagikan perhatianku atas aneka hal, melainkan dengan ketekunan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Akhirnya, Agustinus menyimpulkan seluruh isi buku ke-11 Confessiones ini dengan menyampaikan sebuah pendapat yang kiranya dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada masa itu.
Pertanyaan itu seperti, apakah yang sedang dilakukan Tuhan sebelum adanya waktu? Agustinus berusaha untuk menghentikan seluruh omong kosong ini dari pertanyaan-pertanyaan ini, sebab pertanyaan semacam ini hanya akan menimbulkan permasalahan akan konsep Allah sang keabadian. Lalu hal yang hendak ditunjukkan oleh Agustinus dalam buku ke-11 ini adalah menjelaskan keberadaan Allah sebagai pencipta segala sesuatu. Demikianlah Romo dan teman-teman, penjelasan dari buku ke-11 dari kitab Confessiones. Menurut saya, Agustinus telah mendeskripsikan secara lebih dalam tentang makna kisah kejadian dan waktu dengan sangat baik. Namun, penjelasan dalam buku yang ke-11 ini tampaknya belum selesai. Agustinus akan merenungkan kembali kisah kejadian dalam kitab suci dalam bab selanjutnya di buku Confessiones, yaitu dalam buku yang ke-12. Bagi teman-teman yang tertarik, teman-teman dapat membacanya secara pribadi. Terima kasih sudah menonton. Mari kita berdiskusi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.